Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fionita Diah Puspita Arsya Putri dengan NIM 2018-254. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan penugasan mata kuliah pola, yaitu terkait dengan analisis sentimen menggunakan dataset World Happiness Report yang menggunakan metode SVM. Kemudian yang pertama untuk penjelasan terkait dengan source code, yaitu import dataset dengan folder drive, kemudian import library yang diperlukan. Di sini ada Pandas, NumPy, kemudian untuk eh, train test splitnya, kemudian standard scalar, SVG-nya, dan classification reportnya. Kemudian pemanggilan dataset melalui drive dengan menggunakan path, pdread CSV path ini untuk menampilkan datasetnya. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan kategori berdasarkan live ladder, di mana kategori tersebut didapatkan dari skor di bawah 5 itu termasuk dalam kategori low, kemudian tidak lebih dari 6,5 itu termasuk ke dalam medium, kemudian di atas 6,5 itu termasuk ke dalam kategori high. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan fitur dan target, di mana di sini menggunakan fitur yang digunakan yaitu log GDP per kapita, social support, healthy life expectancy at birth, freedom to make life choice, generosity, dan terakhir perception of corruption. Untuk data X yaitu menggunakan data features dan kemudian untuk data Y yaitu menggunakan data happiness level. Kemudian yang kedua yaitu langkah selanjutnya yaitu membagi data dengan X test, Y train, dan Y testnya dengan menggunakan test size-nya 0,2 dan random state-nya 42. Kemudian dilanjut dengan fitur inputter ini untuk mengisi missing value, di mana nilai yang kosong akan diisi secara random, yaitu menggunakan simple inputter seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan standarisasi fitur, yaitu menggunakan scalar, X-train scale, kemudian scalar fit transform, dan X-test scale, dan sama dengan scalar titik transform dengan parameter X-test input. Kemudian dilanjut dengan latih model SVM. Di sini model SVM melatih data dari dataset. Kemudian dilanjut dengan evaluasi model yang di sini untuk mendapatkan nilai precision, recall, dan advanced score sama supportnya dan untuk mendapatkan nilai akurasinya. Seperti itu. Kemudian di sini import import library lagi. Di sini saya menambahkan sedikit untuk terkait dengan hasil visualisasi dari dataset tersebut. Kemudian hasil visualisasi tersebut didapat yang pertama yaitu classification report heat map itu untuk menampilkan nilai precision, recall, dan advanced score untuk setiap kelasnya. Yang dimana high umumnya model lebih mudah memprediksi karena data lebih terpisah secara fitur dan kemudian untuk medium kategori medium itu biasanya menjadi kelas yang paling sering salah klasifikasinya atau dimaksud dengan ambiguitas. Kemudian dilanjut dengan kategori low itu dapat menjadi kelas yang minoritas sehingga recall dan precisionnya itu rendah. Seperti itu. Ini dikategorikan bahwa nilai yang tinggi yaitu warna biru, biru tua. Seperti itu. Kemudian untuk hasil evaluasinya bagian conversion matrix itu didapat kotak diagonal memperlihatkan jumlah prediksi yang tepat per kelas. Kemudian banyak angka di luar diagonal yaitu sama dengan prediksi salah yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Baik, mungkin untuk penjelasan source code hanya itu. Kemudian saya lanjut untuk terkait dengan tujuan. Untuk alasan memilih SVM, yaitu yang pertama, klasifikasi multi multi kelas pada SVM itu dikategorikan ke dalam tiga kelas, yaitu low, medium, dan high. Kemudian untuk SVM sendiri itu sederhana,
dan kuat sehingga SVM efektif untuk dataset yang dimensi fiturnya itu besar seperti dataset yang saya gunakan yaitu 6 fitur dalam kasus ini. Kemudian dilanjut dengan alasannya yang ketiga yaitu robust terhadap overfitting, di mana terutama penggunaan kernel linear itu saat jumlah fitur lebih kecil dari jumlah data seperti itu. Dan SVM sendiri berusaha mencari batas pemisah atau hyperplane dengan margin terbesar eh, kelas antara kelas untuk meningkatkan generalisasi seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk kesimpulannya pada intinya yaitu untuk logika sendiri untuk logika source code sendiri itu logika metode SVM-nya itu alur mulai dari pembersihan data, kemudian melakukan transformasi, kemudian melakukan modeling, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Di mana metode SVM ini dipilih karena andal, sederhana, dan cocok untuk dataset kecil, menengah, data kecil ke menengah, dengan multi kelas, seperti itu. Kemudian kesimpulan evaluasi model, yaitu cukup efektif, terutama dalam mengenali kelas high, namun perlu perbaikan pada kelas yang low agar recall meningkat seperti itu. Dan SVM ini efektif dalam memprediksi tingkat kebahagiaan berbasis faktor sosial ekonomi. Namun model perlu perbaikan untuk membedakan kelas low dan kelas medium seperti itu. Kemudian untuk manfaat dari klasifikasi dari analisis sentimen dataset World Happiness Report ini menggunakan SVM yaitu manfaatnya memberikan alat bantu berbasis data untuk mendukung pengambilan kebijakan sosial dan penerapan AI dalam bidang sosial, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.